syarat untuk rekrutmen karyawan tetap itu memang minimal S1. D3 UI lanjut ke UPH. Betul. S1 akuntansi ya? Akuntansi, pengalaman kita berorganisasi kan bertemu dengan banyak orang Yes. gitu. Nah, itu biasanya jadi pertimbangan tuh. Oke guys, datang lagi di channel Independent Training dan kita udah lama banget gak bikin podcast on ride. Nah, jadi gue udah baru balik lagi ke Jakarta setelah kemarin online dan gue sibuk di luar kota. Saya udah balik ke Jakarta. Nah, kita balik lagi bikin podcast. Ceritanya kita mau mencari inspirasi buat teman-teman di luar sana, terutama teman-teman yang sedang menyusun tugas akhir, sedang kuliah, sedang struggling dengan pekerjaan sekaligus kuliahnya. Nah, kali ini teman-teman gue udah datengin yang sudah selesai kebetulan studi S1-nya, tapi in the meantime sedang studi, teman kita ini lagi kerja juga. Jadi kita coba mau tanya sebetulnya bagaimana managing time-nya, bagaimana menumbuhkan motivasinya, dan kita saat ini udah kedatangan seorang Nalen ya. Oke, Nalen, boleh share nggak nama lengkapnya atau panggilan? Nama lengkap apa sih? Oke. Nama lengkap Darmastita Giri Nalendra. Darmastita Giri Nalendra. Darmastita. Nah, oke. Panggilannya Nalen atau Nalendra. Oke, biasanya. Nalendra. Yes. Gitu. Usia 24 tahun. 24 tahun guys. 24 tahun. 24 tahun. Ya, gue dibalik. Jangan dua. Jangan ya. Enggak usah sebut merek ya. Usia 24 tahun. Oke. Kesibukan Nalen? Kesibukan saat ini ya bekerja di salah satu kantor akuntan publik. Kata-kata publik. Yes. Big 4, Big 10, Big 5? Big 5 sih. Big 5, tapi sebelumnya Big 4 ya? Sebelumnya Big 4. Big 4, oke. Nanti kita tanya, kenapa mesti mengundurkan diri, tapi apapun itu alasannya. Kesibukan berarti selesai kuliah, sekarang kerja, ada lagi? Ya Hobi? Hobi menjalankan ini sih, paling lagi fokus ini aja apa? Olahraga. Betul. Olahraga tiap hari. Olahraga tiap hari. Betul. Ada goal emang? Hah? Ada goal kemana? Enggak goal semana sih. Enggak, buat ini aja, maintain aja. Maintain aja. Yes. Maintain. Oke, jadi seorang Nalen usia 24 di kantor akuntan publik, studi udah selesai, kegiatan olahraga. Yes. Seperti itu. Ya. Nah, Nalen, sebetulnya kenapa Nalen di sini adalah kita mau nanya sebetulnya dalam usia Nalen 24 ini apa yang memutuskan Nalen sebelumnya Nalen langsung S1 atau D3 dulu? Sebelumnya saya pribadi D3 dulu, Pak. D3 dulu. Yes. Boleh share di mana? Oke, saya pendidikan D3 di UI. UI, oke, UI. Prodinya akuntansi perpajakan. Oke, akuntansi perpajakan. Betul. Oke, terus kemudian jeda berapa tahun nih? Jeda itu langsung. Oh, langsung. Oke. Jadi masuk 2016. Alhamdulillah menyelesaikan tepat waktu 3 tahun di 2019. Oke. Agustus 2019. langsung lanjut Oke. S1 ekstensi. Oke. Gitu. Langsung lanjut. Dari Ya. posisi D3 ke S1 sempat kerja? Sempat 3 tahun terakhir. 2019. Ya. 2019 itu pas lagi menyelesaikan D3 itu kan kebetulan memang syaratnya harus magang. Magang 6 bulan sambil menyelesaikan tugas akhir atau TA biasanya itu kalau D3 ya. Oke. Gitu. Nah, waktu itu pas lagi menyelesaikan magang itu saya bekerja di Big 4. Big Four. Big 4. Oh, satu Big 4. Gitu. Oke. Di kontrak di sana Oke. sebagai intern 6 Oke. bulan. Oke. 6 bulan. Gitu. Terus pas kemudian lanjutin nih ekstensi. Ekstensi. Ya, Oke. S1 Di UPH. UPH. Oke. Betul. Jadi D3 UI lanjut ke UPH. Betul. S1 akuntansi ya? Akuntansi perpajakan juga Akuntansi sih. perpajakan. Betul. Oke, akuntansi perpajakan. Nah, pertanyaannya Nalen, untuk seorang Nalen yang sudah intern juga kemarin di Big 4, D3, kenapa lu nggak nanti dulu deh gue kuliahnya, kenapa mesti lu kuliah lagi Nalen? Kuliah lagi pertama karena saya mikirnya biasa kalau bekerja di Big Firm itu ya karena saya pengalaman di Big Four juga, mereka itu syarat untuk rekrutmen karyawan tetap itu memang minimal S1. Oh, oke, gitu. oke. Jadi kalau D3 itu ya paling intern aja gitu, atau memang kalau pas kayak waktu itu, makanya pas saya menyelesaikan ekstensi 2 tahun terakhir itu saya dikontrak lagi sama mereka gitu. Jadi
Jadi saya 3 kali intern. 3 kali intern. Gitu. Itu Jadi sih. ini mungkin tips buat teman-teman juga. Artinya kalau teman-teman yang baru sampai level D3 pingin jadi pegawai tetap, mereka butuh untuk S1-nya ya? Yes, dari segi tenaga kerjanya memang untuk fresh graduate itu minimal S1. Gitu. Jadi mostly ya rata-rata kalau big firm yang saya ketahui memang dia minimal itu S1 gitu. Jadi that's why kenapa saya memutuskan untuk lanjut aja gitu. Karena memang di satu sisi juga kayaknya sayang juga ya. Harus gap lama-lama juga gitu kan, kayak S1 ya udahlah dijalanin aja gitu. Dijalanin aja guys, tapi setahu gue pada saat bimbingan Nalen ini juga sambil kerja in the peak season juga ya di KP ya. Betul, waktu itu. So how Nalen memaintain motivasi terutama dan waktu? Pertanyaannya buat teman-teman di sana yang sambil kerja. Motivasi dulu. Motivasi pasti pengen cepet-cepet lulus ya. Pengen punya bachelor degree-nya gitu kan. Karena itu investasi lah. Investasi. Itu investasi kita. Gitu. Jadi ya yang jadi goal saya ya saya emang pengen cepet lulus juga gitu. Tapi sempet down gak sih dalam masalah itu? Pasti itu merupakan fase sih. Pasti yang semua orang jalanin ya. Bagi teman-teman yang menjalani kuliah sambil kerja gitu. Jadi ya itu ada kalanya di mana kalian dihadapkan dengan berbagai masalah gitu kan, lagi di kerjaan ada masalah, terus juga skripsi gak kelar-kelar gitu kan, banyak revisi gitu. Jadi ya udah dijalanin aja gitu. Dijalanin aja Nalen ya. Iya benar, karena kalau mau dipikirin gimana juga ya udah pasti ada masanya demot tuh, demotivasi ada. Cuman kalau memang kitanya nggak stick to our goals, ya kita nggak bakal sampai gitu. Setuju ya. Jadi mungkin teman-teman yang lagi demotivasi, boleh lah ya. Berarti sangat human being lah ya kalau demotivasi ya. Iya, wajar ya. Wajar gitu. Cuma kalau kata Nalen sih ingat aja lagi tujuan kita supaya kita bisa kembali ke dalam track. Iya. Oke. Kalau dari sisi waktu ada kesulitan nggak sih Nalen? Dari segi waktu pasti. Lo kayak harus begadang lagi atau gimana? Ya. Sebetulnya dengan pekerjaan lo memang udah begadang sih ya. Benar gitu. Jadi waktu itu juga sambil kuliah UPH juga kan kalau kita kan kelas karyawan kan malam tuh. Kuliah. Jadi saya ingat banget kalau lagi zaman peak season itu ya 5:30 saya izin dari kantor karena kebetulan nyebrang doang kan gitu. Jadi izin ke upliners untuk ada sesi kuliah malam. Ya udah dijalanin aja tuh sampai jam 9, habis itu balik lagi gitu ke kantor gitu. Balik lagi kantor. Guys, jadi pada saat mungkin yang teman-teman lain habis kuliah pulang seorang Tapi Nalen itu sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Kalau pas pandemi ya saya kuliah di kantor gitu. Jadi kan online ya. Nalen, jadi managing emosionalnya juga jalan, managing waktunya juga baik karena sekarang juga terbukti sudah selesai dengan manajemen yang baik. Nah, kemudian Nalen, kalau kita sekarang udah selesai masa kuliah, ya udahlah itu udah lewat lah ya. Kerjaan nih Nalen. Artinya untuk seorang posisi Nalen usia 24, mungkin teman-teman di sana juga ada yang udah kepingin seperti seorang Nalen lagi ya. Artinya apa yang bisa di-share seorang Nalen pada saat ini kan berarti udah tempat kerja yang kedua ya? Tempat kerja kedua. Ya, yang pertama Big Four. Yes. Boleh kasih bocor nggak sih teman-teman di sana, teman-teman accounting kita, apa sih sebetulnya, nggak usah detail, materi untuk interview? Apa materi aja? Untuk interview. Nah, karena kebetulan kalau saya pribadi kan juga di Big Four itu bukan pegawai tetap. Jadi, tapi mungkin kalau untuk proses interview bagi fresh graduates harusnya sih sama ya, nggak jauh beda gitu. Jadi kalau dari pengalaman sih interview waktu itu di Big Four ya apa ya, kayak ini aja sih, sharing tentang kayak kamu ada pengalaman apa nih gitu, dari apa, kita kuliah kan dari jurusan apa gitu kan, apakah ada pengalaman misalnya kayak kita pernah jadi volunteer apa gitu yang sehubungan dengan pendidikan kita gitu. Jadi biasa sih itu jadi value edit juga sih. Itu value edit ya. Jadi bukan hanya masalah kompetensi akuntansi aja Nalen ya. Betul. Gitu. Jadi kalau memang makanya nih teman-teman yang lagi kuliah gitu, kalau bisa memanfaatkan waktunya nih, kalau memang dari segi dari kampus sendiri misal mengadakan acara prodi atau gimana gitu, kayak volunteer apa yang berhubungan dengan jurusan kita,
kiranya sih harusnya ngikut aja gitu aja. Karena itu jadi pengalaman kita berorganisasi kan bertemu dengan banyak orang gitu. Nah itu biasanya jadi pertimbangan tuh buat dari tempat kerja itu bahwa kita tuh bisa bekerja nih dengan orang banyak gitu. Karena KP banyak di tim ya. Di tim gitu kita bertemu berbagai orang, berbagai karakter. Ya jadi gimana kita harus bisa menghadapi situasi seperti itu gitu. Ada lagi masalah kompetensi akuntansi? Secara spesifik apa sih? Kompetensi akuntansi sih udah pasti ditanyain juga ya, kayak misal nih karena saya juga masuknya di divisi perpajakan, megang individual tax waktu itu. Jadi ya ditanya aja tentang pemahaman kita gitu. Pemahaman kita tentang divisi yang akan kita masukin tuh kayak apa gitu. Misal nih kalau kayak teman-teman mau karena berhubung saya pribadi dari perpajakan, misal nih kalau mau masuk kayak corporate tax nanti akan ditanya tuh apa yang kamu ketahui gitu seputar perpajakannya kayak gimana gitu. Atau misal kalau sebelumnya ada pengalaman kerja kayak magang-magang juga gitu, ketika apply lagi ke tempat lain untuk jadi karyawan tetap, itu akan ditanya tuh, dikulik, lu pernah kerja di mana nih, pengalaman apa gitu, pernah menghandle klien seperti apa, terus pernah menghandle kasus-kasus apa, itu sama mereka dikulik gitu, dan gimana problem solvingnya gitu. Jadi mereka pengen tahu nih cara berpikir kita sebagai konsultan itu seperti apa gitu. Untuk yang sekarang yang kedua kurang lebih sama? Kurang lebih sama sih kemarin. Cuman berhubung karena saya sudah jadi pas kemarin interview di kantor yang baru ini, karena dari pengalamannya saya juga udah 3 kali kemarin intern, jadi mungkin mereka kayaknya punya ekspektasi juga kali ya gitu. Walaupun intern gitu, tapi kayaknya kan dilihat dari backgroundnya internnya di mana gitu. Jadi mungkin jadi hal yang menarik bagi mereka. Kalau anak-anak yang keluar dari pindahan dari kayak misalnya Big Four gitu ya, kayak pernah handle klien apa, nah itu tuh mereka tuh interest gitu, ingin tahu gitu. Jadi karena kan dari segi firmnya kan juga besar juga kan gitu, jadi berbagai macam klien juga gitu. Jadi ini Nalen di KAP 3 huruf besar juga teman-teman. 3 huruf besar juga, tapi bukan yang oren-oren itu ya. Bukan oren-oren. Bukan. Depannya R, cari sendiri situnya gitu. Tahu lah pasti lah. Gitu. Jadi sebetulnya kembali lagi, walaupun accounting juga mereka juga bisnis ya, artinya mereka juga membutuhkan segmentasi market, mereka membutuhkan yang ibaratnya marketing ya, kuenya cuma itu aja kan company di kita kan. Mereka kan akan berpindah konsultan kan seperti itu. Oke guys, itu dia kurang lebih. Jadi sebetulnya teman-teman juga jangan selain mempersiapkan kompetensi akuntansi, juga mempersiapkan kemampuan social skill-nya, organisasi, kemampuan untuk bisa memahami karakter orang lain. Betul. Seperti itu. Oke Nalen, kalau misalkan nih Nalen, next nih, artinya dengan segala pencapaian Nalen saat ini usia 24, apa sih sebetulnya yang mau dicapai seorang Nalen di kemudian hari? Kalau dari sisi karir dan studi? Dari segi karir, kalau saya sih pasti pengen menekuni lebih dalam ya dunia konsultan pajak ini seperti apa gitu. Dan ya kalau memang diberi kesempatan gitu, dan memang rezeki saya pun ya saya ingin menekuni ini sampai menjadi seorang profesional. Betul gitu. Kalau dari segi pendidikan itu sih ada salah satu hajat yang ingin saya jalankan gitu kan, ingin melanjutkan studi ke jenjang magister juga gitu, untuk karena balik lagi tadi itu jadi bekal gitu, baik untuk saya pribadi juga untuk karir saya gitu. Jadi itu sih yang ya kayaknya sih dalam insya Allah antara 2 atau 3 tahun sih inginnya ya, semoga lebih cepat sih, pengen lanjut lagi studi lagi. Betul. Jadi itu ya teman-teman ya, artinya kalau 3 tahun lagi berarti mungkin Nalen ya kita butuh milestone ya, 27 lah mungkin ambil S2 ya. Artinya dengan berarti pengalaman kerjanya udah hampir 8 tahunan ya, 7 sampai 8 tahun, udah yang S2 juga di usia 27. Dan tidak ada yang tidak bisa Nalen ya. Artinya betul. Bekerja sambil kuliah itu berarti bisa banget ya. Harusnya sih bisa ya. Harusnya bisa. Bekerja sambil kuliah bisa.
kemarin ada delaying semester nggak pada saat ngambil S1? Delay semester enggak ya? Enggak. Alhamdulillah menyelesaikannya juga kemarin di 2,5 tahun. 2,5 tahun. Oh ya. Ekstensinya gitu. Cuman berhubung waktu itu pandemi kan juga masih agak masih lumayan ini juga, jadi di tahun ketiganya sih baru wisuda kan. Oke ya. Tapi kan kemarin yang Desember itu selesai kan di 2,5 gitu, jadi sesuai timeline yang target saya juga gitu. Oke, jadi artinya Nalen tidak membutuhkan ekstra waktu ya? Betul, alhamdulillah sih sesuai gitu. Oke, guys, bentar gue ambil cek dulu contekan pertanyaan gue, lupa. Oke, Nalen satu lagi yang menarik tentang lu. Ya, ini pertanyaan dadakan. Apa arti work life balance buat seorang Nalen? Arti work life? Di usia ini ya. Apa arti buat lu work life balance? Work life balance itu buat saya tuh jadi apa ya? Bagi saya tuh jadi, karena gini Nalen, kenapa gue mau minta tentang pendapat lu tentang work life balance? Karena anak-anak lu lagi usia ambi nih gitu. Betul. Anak lu usia ambi, artinya pada saat anak-anak ini lagi ambi, banyak kan mereka korbankan, tapi ya mungkin mereka enjoy juga. Jadi work life balance ini ya terserah, artinya orang punya definisi masing-masing. Nah, buat seorang Nalen nih, gimana lu memperjelas definisi balance buat lu gitu? Definisi balance tadi kalau buat saya pribadi jadi wadah saya untuk mencari kebahagiaan hidup gitu. Kebahagiaan hidup. Iya. Jadi pekerjaan saya saya jalani. Saya dibayar dari hasil kerja keras saya gitu. Tapi ada hal lain juga yang ingin saya lakukan gitu di luar pekerjaan gitu. Jadi di situ saya menemukan kebahagiaan hidup saya gitu, bersama keluarga, bersama teman-teman, rekan-rekan gitu. Tidak lupa untuk membahagiakan diri sendiri juga. Tidak lupa gitu. untuk membahagiakan diri sendiri. Yes. Jadi itu mungkin definisi teman-teman, artinya seorang Nalen juga sudah menekankan pada kebahagiaan diri sendiri ya Nalen ya. Betul. Bersama keluarga, teman-teman, artinya dalam usaha Nalen ini ya bisa dibilang ambi-ambi juga mungkin ya, tapi tapi Nalen juga masih punya porsi untuk balance itu. Betul. Ya termasuk Nalen juga lagi fokus olahraga sekarang. Jadi never skip olahraga ya, mungkin penting juga Nalen ya. Betul. Itu kalau olahraga sih memang ada trigger juga sih itu awalnya, karena pas akhir tahun ya, pas lagi menjalani skripsi itu kan juga saya bisa dibilang tuh waktu itu obesitas. Duduk gitu. Terus mungkin Nalen ya. Bisa jadi ya gitu. Tapi balik lagi sih itu karena diawali oleh pekerjaan saya yang sebelumnya juga udah gak bener lah. Itu rusak lifestyle juga gitu. Makanya saya mikir kok ya di usia muda kayak gini kondisi fisik saya sudah seperti ini gitu. Karena saya mikirnya jangan sampai di usia muda malah dihantam oleh penyakit yang aneh-aneh gitu ya. Jadi ya udah disitulah saya memutuskan untuk merubah pola gaya hidup ya. Betul gitu. Jadi membiasakan olahraga sih sekarang, dan alhamdulillah udah ada hasil juga gitu. Udah terlihat Nalen. Iya. Udah terlihat. Alhamdulillah ya. Gitu. Udah terlihat Nalen. Jadi ya itu dia teman-teman, jadi seorang Nalen pun ya ini juga semacam bukan reminder ya, tapi artinya teman-teman yang lagi ambi-ambi di sana juga ya nyatanya juga seorang Nalen bisa aja gitu. Artinya olahraga masih bisa, socialize bisa dengan teman-teman, keluarga juga jalan, studi jalan, pekerjaan juga tetap jalan. Dan itu semua bisa dilakukan simultaneously gitu ya. Betul. Oke Nalen, kita udah mau di ujung nih Nalen. Sebenarnya gue paling males banget nih kalau udahan gini, gue lagi pas ngobrol. Cuma ada closing word gak sih? Entah spirit buat teman-teman di sana mungkin yang lagi kerja ataupun yang sedang skripsi mungkin, atau yang sedang mau melamar pekerjaan. Apa pesan seorang Nalen? Pesan saya sebenarnya nggak yang gimana simpel aja sih. Pokoknya tetap semangat terus buat teman-teman semuanya yang lagi kuliah atau yang udah selesai studinya mau cari kerja gitu. Tetap semangat, jangan pantang menyerah gitu. Tetap mensyukuri apa yang sudah kalian punya saat ini gitu. Oke guys, that's wrap up for today bersama Nalen. Sharing kehidupannya, sharing pekerjaannya, motivasinya, dan membagikan spirit
bahwa teman-teman di sana yang sedang bekerja sambil kuliah itu bisa dilakukan. Betul. Ya. Oke, thank you banget Nalen udah hadir di sini, udah ganggu hari Minggunya. Sukses selalu untuk studinya, pekerjaannya. Salam untuk keluarga. Oke, makasih Pak. Oke guys, wrap up for today. Bye-bye. Bye.